Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Sudah siap belum untuk belajar kali ini? Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Nada Salsabila. Di sini saya akan menemani kalian 5 atau 6 menit ke depan untuk belajar bareng kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Sebelumnya, di sini ada yang sudah tahu belum apa sih itu interaksi desa dan kota? Sebelumnya, pernah gak sih kalian mikir gimana kehidupan desa dan kota itu saling berhubungan? Meski terlihat berbeda, desa dan kota ternyata saling bergantung loh. Yuk kita pelajari bareng tentang interaksi desa dan kota. Simak videonya bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian harus tahu apa itu definisi desa dan kota. Nah, di sini saya mengambil pengertian desa adalah wilayah yang biasanya terletak di luar kota dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, serta mata pencaharian utama masyarakat desa biasanya di sektor pertanian, perkebunan, atau perikanan. Suasana desa cenderung tenang, alami, dan kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi serta kebersamaan. Nah, sementara itu, kota adalah wilayah yang padat penduduk dengan kegiatan ekonomi yang beragam, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Nah, kota juga memiliki infrastruktur yang lebih modern, seperti gedung tinggi, jalan raya besar, dan pusat perbelanjaan. Kehidupan di kota biasanya lebih cepat dan kompleks dibandingkan desa. Meskipun berbeda, desa dan kota saling melengkapi satu sama lain dan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Nah, teman-teman, setelah kita tahu perbedaan desa dan kota, sekarang yuk kita bahas bagaimana keduanya saling berinteraksi. Desa dan kota ternyata memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan ini disebut dengan interaksi desa dan kota yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Nah, yang pertama, interaksi ekonomi. Warga desa biasanya menjual hasil pertanian atau kerajinan ke kota. Sebaliknya, warga kota membeli kebutuhan pokok dari desa dan mengirim produk industri ke sana. Nah, jadi di mana pertanian itu berawal di desa. Sedangkan dari desa, pertaniannya tersebut dijual ke daerah kota dan terjadilah interaksi desa dan kota. Nah, selanjutnya yang kedua ada interaksi sosial. Nah, di mana banyak warga desa yang pindah ke kota untuk bekerja, sekolah, atau mencari peluang yang lebih luas. Nah, sebaliknya juga, warga kota juga sering mengunjungi desa, misalnya untuk liburan atau kegiatan sosial. Nah, di mana mereka saling berinteraksi, saling membutuhkan. Yang ketiga, yaitu interaksi budaya, di mana gaya hidup, kebiasaan, dan teknologi dari kota bisa masuk ke desa. Apalagi di zaman sekarang, modernisasi sudah menjunjung tinggi anak-anak muda, apalagi di desa yang sebelumnya di desa ada kesenjangan teknologi diakibatkan susah masuk antara teknologi dari kota ke desa. Tapi, desa juga dapat memberi pengaruh ke kota lewat seni, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Bahkan banyak di daerah kota yang mengambil nilai-nilai tradisi, nilai-nilai lokal yang dari desa dibawa ke kota. Misalnya, banyak rumah makan di kota yang mengambil konsep nilai-nilai lokal suatu kebudayaan di desa. Dan yang terakhir ada interaksi pariwisata. Desa yang punya keindahan alam atau budaya unik sering jadi tujuan wisata bagi warga kota yang ingin rehat sejenak dan hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Nah, dari semua bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa desa dan kota tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling membutuhkan dan saling menguatkan satu sama lain, baik dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, dari bentuk interaksi antara desa dan kota tadi yang saya jelaskan, interaksi tersebut membawa berbagai dampak, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu. Nah, dampak positif dari interaksi desa dan kota yang pertama adalah meningkatnya perekonomian desa. Dengan menjual hasil pertanian ke kota, pendapatan masyarakat desa pun bisa meningkat, di mana di sana interaksi jual beli terjadi. Nah, yang kedua,
terbuka peluang kerja. Banyak warga desa memiliki kesempatan untuk bekerja di kota, baik dari sektor jasa, industri, maupun pendidikan. Nah, yang ketiga, pembangunan desa makin cepat. Nah, adanya hubungan yang baik dengan kota mendorong desa untuk membangun infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan internet menjadi semakin mudah dalam hal apapun. Nah, tapi dari dampak positif di atas, ada interaksi desa dan kota juga yang membawa dampak negatif. Misalnya, urbanisasi yang berlebihan. Banyak warga desa yang pindah ke kota dan memilih tinggal di kota. Itu mengakibatkan kota menjadi semakin padat. Nah, yang kedua, menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian di desa. Banyak generasi muda di desa yang pindah ke kota untuk memilih bekerja di kota sebagai perdagangan, industri, jasa, dan lainnya, sehingga pertanian di desa dapat kekurangan tenaga. Ketiga, ada ketimpangan pembangunan. Kadang kota berkembang pesat, tetapi desa tertinggal jika tidak ada pemerataan, sehingga terjadilah kesenjangan antara desa dan kota. Nah, jadi interaksi ini harus dikelola dengan baik supaya desa dan kota bisa tumbuh bersama secara seimbang dengan tidak melunturkan nilai-nilai lokal yang ada di desa, sehingga interaksi desa dan kota berjalan dengan baik sesuai perkembangannya. Nah, teman-teman, dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa desa dan kota adalah dua wilayah yang berbeda, namun saling membutuhkan satu sama lain. Melalui interaksi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata, desa dan kota saling memberi manfaat, tapi kita juga harus sadar bahwa interaksi ini bisa membawa tantangan seperti urbanisasi berlebihan dan ketimpangan pembangunan yang membuat kesenjangan antara desa dan kota terlihat. Nah, karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara desa dan kota agar keduanya bisa berkembang bersama. Ingat ya, desa dan kota bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disinergikan. Nah, buat teman-teman, terus semangat belajar ya. Jangan lupa untuk berpikir kritis, bertanya, dan peduli dengan lingkungan sekitar, baik itu di desa maupun di kota. Baik teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk video pembelajaran seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian bisa komentar ya, kalian mau bahas apa lagi?